Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkung tipayun mangga urang panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia dilimpahkeun ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nu ti luar Jawa Barat teh kana pisah daerah orang Sunda. Ada nya. Di mana Ibu? Oh, Medan. Madong Madang. Apa sang Medan kata Madong Mangan sudah makan gitu. Madung Mangan ya. Ya, terima kasih. Ya mungkin pakai bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa. Ya. Sebelum dimulai, marilah kita hadiah dahulu, kita doakan dulu para pendiri Jamaah Al-Firdaus ini, khususnya kepada Kakanda Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Syatibi, Kiai Haji Owing Yuliani, dan semua jamaah Haji Al-Firdaus ya, yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua materi ya. Dan kalau memang ada waktunya ya 3 materi. Yang pertama tentang ini tradisi atau budaya masyarakat Arab, dan yang kedua tentang akhlak jamaah haji, dan yang ketiga percakapan dengan dialek Saudi Arabia. Itu kalau ada waktu, kalau tidak ada ya dua saja. Ya, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama sama-sama kita pelajari tentang tradisi masyarakat Arab. Di Jogja sampai dipanggil Syihabuddin Kalibi. Tapi kalau saya asalnya dari Sukaraja. Kalian Sukaraja saya? Mana di Sukaraja mana? Pas saya deh. Pak Dedi. Tipe di mana Sukaraja? Oh, di Padang. Di Padang kayak asal namanya tepang ya. Tika Pumpul di Padang tuh. Oh, baik. Manawi asal namanya tepang gitu. Manawi kan di sekalian pasar baru di. Oh. Kami di Sukaraja kan jabatan teh Haji Udin. Nah, kan lebih simpel gitu kan. Nama yang internasional Haji Udin di mana-mana ya. Tapi menal di Jogja Haji Udin agak susah gitu. Saya tinggal di Jogja sekitar hampir 50 tahunan. Jadi umur saya lebih banyak di Jogja ya daripada di Tasik. Saya pensiun 2 tahun yang lalu, umur 70 tahun, sekarang 72. Kelihatannya kan masih pemuda ya. Udah 72 tahun. Jadi saya memang cukup lama di Jogja dan kuliah di Jogja dan sempat belajar di Mesir selama 4 tahun. Nah, itulah yang mendorong, memotivasi saya untuk dengan kakak-kakak untuk mendirikan bimbingan haji Al-Firdaus. Kalau dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, itu langsung saja setiap ada jamaah dari Tasik saya dekatin, kemudian saya bimbing bagaimana cara umrohnya, cara tawafnya, cara sa'i gitu kan. Ternyata memang di lapangan
dilihat itu dipantau banyak sekali yang belum benar gitu dalam melaksanakan ibadah hajinya. Kan kasihan sekali kata orang Jawa tuh eman-eman. Jadi sudah membayar begitu banyak, menunggu waktu cukup lama, tahu tuh melaksanakan ibadah hajinya salah atau kurang benar. Ya. Rukun dan syaratnya, rukun dan wajibnya tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah yang mendorong kami mendirikan Al-Firdaus ini sama kakak saya. Kakak saya antara lain yaitu almarhum Pak Dr. Haji Muhammad Satibi itu pernah di Mekah 11 tahun. Ya, mungkin dulu pernah saya terangkan. Kang Oi di sini adalah kiai. Itulah penentu sehingga mendirikanlah ini Al-Firdaus ini. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bertanya-tanya kenapa kita mempelajari tentang budaya Arab. Ya. Jadi kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bergaul dengan bangsa lain, itu sudah selayaknya kita mempelajari budaya dan tradisi bangsa lain itu. Kalau kita lihat dalam sejarah dulu ya, bagaimana orang Belanda itu bisa menjajah Indonesia sampai sekian puluh tahun, ratus tahun. Itu karena memang sebelum mereka datang ke Indonesia, ada utusan dulu ke sini mempelajari bagaimana budaya dan tradisi orang Indonesia. Sehingga ya bisa dikuasai dengan cukup lama Indonesia ini. Ya kita sudah barang tentu tidak akan menguasai Saudi Arabia, tapi paling tidak mengenal apa budaya dan tradisi Saudi Arabia itu, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, jadi banyak tradisi-tradisi atau kebudayaan yang berbeda. Ini makanya setiap kawan-kawan atau saya dulu juga sebelum berangkat ke luar negeri itu ada pembelajaran dulu di Indonesia tentang bagaimana budaya bangsa yang akan kita kunjungi. Karena ini untuk mempermudah dalam kita berkomunikasi, sehingga tidak terjadi konflik. Ya karena memang beda budaya, beda tradisi, dan kalau kita tidak ada sikap toleransi, maka akan terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, maka akan mengganggu ibadah kita. Nah, itu kan. Padahal kan dilarang kita untuk jidal, husuk. Nah, itu kan di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Kalau kita malah melaksanakannya karena kita memang tidak tahu tradisi orang Arab itu. Nah, sejak awal mungkin saya akan jelaskan ya, bahwa budaya atau tradisi orang Arab jangan dikira semuanya orang Arab itu keturunan atau budayanya budaya, akhlaknya akhlak Nabi, tidak. Banyak juga orang Arab itu yang akhlaknya akhlak Abu Jahal, Abu Lahab. Nah yang kita itu kan asosiasinya gitu. Setiap orang Arab mesti suci, bersih, ahli ibadah. Tidak semuanya. Memang banyak yang ahli ibadah, yang soleh. Tapi yang keturunan Abu Jahal itu banyak. Nah untuk supaya dia tidak konflik setelah kita pelajari ini, gitu ya. Ya, yang pertama mungkin yang perlu diketahui karena budaya itu antara lain adalah masalah bahasa. Bahasa yang digunakan di Arab itu sekitar 200 juta jiwa, ya, itu bukan Saudi saja. Jadi 200 juta itu Arab secara keseluruhan. Ada Mesir, ada Aljazair. Kalau di kita kan Indonesia saja kan 280 juta. Kita itu memang negara Islam yang terbesar sedunia ya. Kemudian bahasa resmi di lebih 22 negara. Jadi di Saudi, di Mesir, di Aljazair, di Sudan dan sebagainya itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kita akan temuin di sana banyak orang-orang yang berbicara bahasa Arab. Tapi terkadang bahasa Arabnya beda dengan apa yang kita pelajari di pesantren. Ya itulah yang sebetulnya kalau ada waktu kita pelajari. Tapi itu ya penting atau tidak penting, karena sekarang itu kan yang jualan di pasar itu sudah pada bisa bahasa Indonesia ya. 10 real gitu kan, 5 real. Jadi daripada kita nawar menggunakan
menawan 4 rakaat 4 real, 4 rakaat. Kan repot orang kan, jadi baru ketawain orang-orang Arab. Nah, jadi memiliki 2 varietas bahasa. Jadi ada bahasa Arab Fusha, itu yang dipelajari di pesantren. Ada lagi bahasa Amiyah atau bahasa lokal, bahasa di Saudi. Jadi memang setiap negara ada bahasa lokalnya, bahasa dialeknya. Tapi beda sedikit-sedikit ya. Bahasa Arab di Saudi dan bahasa Arab di Mesir. Jadi, dan lagi ada beda-beda sedikit dengan dengan bahasa Fusha. Jadi kalau dalam Fusha kan kaifa haluka, bagaimana kabar. Dalam Amiyah itu Saudi kephala. Untuk begitu kaifa haluka jadi kephala. Tapi kalau di Mesir lain lagi. Bagaimana kabar itu izayah. Jauh dari itu ya. Izayah. Asalnya izayah itu model pakaian apa yang kau pakai? Izay itu model pakaian. Izayah. Nah itu. Kalau orang Syria sluna. Ayu sayyid launuka, jadi sluna. Nah, tapi itu terjemahannya ya kayak palak juga, kayak pahaluka. Nah ini ya, itu Bang. Tahun di pinggir repot-repotnya jasa ini masalah supaya kita tahu bahwa setiap negara itu ada bahasanya, tapi ada bahasa pemalsu, bahasa Fusha. Kemudian bentuk komunikasi, bentuk verbal maupun non verbal. Ya, verbal itu bentuknya nyarios langsung, nyarios kecil. Non verbal dengan badan, dengan tangan, itu non verbal ya. Ya, tapi kadang-kadang ada non verbal ya, umpamanya begini sama dadah ataupun apa ya. Tapi ada yang berbeda non verbal dengan kita pakai. Jadi kalau umpamanya non verbal di kita ya, kalau umpamanya tunggu sebentar gitu kan. Tunggu, stop gitu kan. Kalau di sana stop itu begini, tangan begini kan. Stop. Dan kalau mau nyebrang juga tidak begini-gini, tapi begini. Sambil lewat jalan. Nah itu. Jadi ini gini kan tuh tandanya tuh stop, berhenti. Jadi kalau umpamanya ada orang yang berbicara panjang terusnya, coba ibu gini. Nah, mesti berhenti. Nah, jadi tongkil dia dadah gitu. Dadah gitu. Nah, kalau ada yang ini ngomong terlalu cepat beginikan. Memang biasanya ada ucapannya alamahlah. Pelan-pelan dong, alamahlah. Berikir. Nah, itu ada bahasa non verbal ya. Ya, komunikasi verbal, non verbal. Orang Arab pada umumnya berkomunikasi amat ekspresif yang memadukan antara bahasa verbal dan non verbal. Sekaligus seperti dengan mimik, gestur dan pendukung non verbal lainnya. Memang ini sangat padu. Jadi kalau kita kan kalau umpamanya kangen ketemu dengan siapa itu kan paling-paling kan sering gabruk, nangis gitu kan. Tapi orang Arab mah sambil sering gabruk sambil memang nangis, aya di kata-kata rios ketok-ketok ramai gitu ya. Sering tempas gitu. Itulah tradisi orang Arab ya. Jadi beda dengan di kita. Di kita kadang-kadang bicara juga tanpa ada gestur atau ada gerakan. Orang Arab ada gerakan. Di Najariosnya bicaranya biasanya keras-keras. Mungkin kalau orang Medan sudah biasa ya, mendengar orang-orang Arab juga bahasanya kan keras-keras juga cepat gitu ya. Tapi keras bukan berarti kasar ya. Tapi memang karena itu pembawaan seperti itu. Ya. Nah itulah yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai nanti ada yang keras ya dikiranya marahin kita, padahal enggak. Nah, memang ngomongnya ya keras gitu. Nah ini yang perlu diketahui oleh kita mengenal tradisi orang ya, supaya tidak terjadi konflik ya. Jadi kalau ini kan padahal punya rios biasa ya, padahal cuma nadanya tinggi, dikira oleh kita marah. Akhirnya kita lapor ke TPHI atau kemana. Wah ini fakta itu kamu kan marah-marah terus, padahal bukan marah. Ya memang ya seperti itu tradisinya ya. Nah etika sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata.
Tidak semuanya Quran santun seperti diajarkan dalam Al-Quran, nah, itu ya. Jadi tadi saya katakan tidak semuanya orang Arab itu seperti Arab dalam Al-Quran ya. Jadi di sana jangan kaget kalau umpamanya belanja gitu ya. Jadi umpamanya harganya kamdah tuh berapa ini? Ya itu kan asror ya. Kemudian ditawar kurang dari 1 real, 7 real. Masuk ditayakan nih 12 jadi gitu. Kemudian ditawar 10 real gitu. Puntennya. Ya. Ya memang ada sebagian juga orang Arab yang baik gitu ya. Kadang-kadang kita kalau umpamanya setelah kita tawaf gitu kan, ada yang bawa ke sini, ajak makan atau bawa ke bank kasih uang, itu ada juga jadi gitu. Jadi memang ya orang macam-macam lah, tapi kita tidak terlalu banyak berprasangka jelek, juga baik biasa aja lah kita menghadapi orang Arab itu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang Arab itu keturunan Nabi Muhammad dan tidak semuanya berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Ada yang keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, demikian juga karakternya ada yang seperti itu juga. Ya kemudian gaya komunikasi orang Arab tidak berbicara apa adanya, masih kurang jelas dan kurang langsung ya. Memang kurang jelas dan walaupun dijelaskan karena memang nggak ngerti juga kan, ya sudah itu susah juga. Suka bisa berlebihan dan banyak basa-basi, mujamalah. Jadi kalau menyanjung seorang itu sangat hebat sekali gitu kan. Orang Arab kalau sudah senang kepada seorang, simpati, maka apa saja akan dikasihkan gitu kan. Baliknya kalau umpamanya sudah tidak simpati, maka tidak mau untuk bergaul. Seperti saya pernah alami Arab di mana saja. Di Mesir itu kan ada dua kesebelasan sepak bola yang sangat kuat yang menonjol, yaitu Zamalek dan Ahli. Nah gitu kan. Itu sangat fanatik, lebih fanatik kepada agama, ya. Memang fanatik kepada agama juga fanatik, tapi kesebelasan itu kadang-kadang yang berbeda agama bisa bersatu. Nah, gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita sama-sama pendukung Zamalek, umpamanya kan, ngobrol gitu kita sebutkan pelatihnya pemainnya bagus, kita umpamanya naik taksi. Pernah saya pengalaman seperti itu ya, naik taksi, udah ngobrol di jalan gitu. Udah gitu dia Zamalek, saya bilang saya sebenarnya nggak Zamalek, nggak ahli ya, tapi ya untuk komunikasi saja. Saya bilang saya Zamalek. Nah terus biasa berbahasa-basi sebutkan kebaikannya Zamalek, kemudian pelatihnya dan bagaimana mainnya gitu kan. Udah tertarik sama kita, terus sambil kita turun, kan saya atau kan bujurkan gitu kan, berapa taksi ini? Nah kelas baras, nggak mau dibayar itu. Nah gitu ya. Jadi orang, tapi ya kita nggak mau ya, tetap saja dibayar sesuai dengan ada di argonya itu. Ya, jadi itulah tradisi orang Arab seperti itu. Dan lagi kalau umpamanya naik taksi di sana ya perlu hati-hati. Jadi umpamanya bisa ke bahasa Indonesia juga mereka kan. Haram berapa? 10 real. Nah kalau di kita kan taksi itu satu taksi, ya. Di sana kadang-kadang dipahami 10 real itu untuk seorang. Jadi kalau ada naik 4 orang ya jadi 40 real. Dan itu udah mau ditawar lagi harus 40 real. Nah itu jadi repot. Jadi kalau umpamanya naik ya wahid taksi, asal real, satu taksi. Nah, kalau nggak gitu nanti dihitungnya per orang. Nah, 10 real kan terlalu mahal sekali itu. Nah itu yang perlu. Nah ini pentingnya belajar budaya seperti itu ya. Sehingga ini insya Allah tidak akan mengganggu kepada keibadahan kita. Kelihatannya sepele tentang belajar budaya, apa ya budaya. Tapi ini kalau nggak kita kuasai bisa mengganggu ibadah kita. Nah, karena memang berurusan dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, perbedaan makna non verbal tadi sudah diinikannya banyak isyarat dan perahas lainnya yang berada di
yang berbeda makna dengan isyarat non verbal. Ketika bertemu dengan kawan Arab, mereka terbiasa saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Nah itu seperti itu. Kita lah nggak usah lah ikut-ikutan ketemu dengan orang begitu juga, orang Arab dicium, lah nggak usah. Nah, kita ya salaman gitu saja gitu ya. Pribadi Indonesia, nggak usah ikut-ikutan. Bila kita jauh orang Arab boleh jadi akan tersinggung. Jadi kalau umpamanya kita nggak mau mendekat gitu kan, kita kurang menghormati. Tapi ya jaraknya yang cukupan saja lah, nggak usah sampai mendekat banget. Bersentuhan dan senggol menyenggol itu hal yang biasa di Arab. Jadi kalau umpamanya di Arab tuh umpamanya kita sholat ya, tahu-tahu ada yang cokoran tuh karena atas kepala kita, maaf cokornya. Nah, itu kan biasa aja, nggak minta maaf karena ya sudah nggak ada masalah. Kita kan tidak enak kan kalau sampai cokor ke atas kepala kita kan. Nah ini kok, aduh ya sudah lah. Nah itu yang perlu, ini yang pentingnya masalah tradisi budaya harus tahu gitu ya. Jadi karena orang mereka itu bukan berarti menghina kita, akan menginjak-injak, ya tidak. Karena di antara mereka ya hal itu ya suatu yang lumrah. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak pahami, tidak belajar tentang budaya dan tradisi ini, kan bisa gelut di masjid itu. Orang jadi itu tukang silat gitu ya, langsung ditewak ke punah, dibabetkan, wah itu kan jadi masalah kan. Apalagi sedang kain ihram nggak boleh itu. Ya, kemudian ekspresif terhadap perasaan. Orang Arab terbiasa bersara keras tadi ya, mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Orang Arab suara lemah dianggap sebagai kelemahan. Kemudian senyuman seorang wanita kepada orang Arab atau majikan pria yang mereka maksudkan sebagai keramah tamahan atau kesopanan boleh jadi dianggap sebagai sebuah godaan. Nah ibu-ibu ya perhatikan. Jadi ya inilah jangan terlalu someah kata bahasa Sunda tuh ya. Jangan terlalu ramah lah ke orang Arab biasa saja. Itu apalagi kan karena saya udah membimbing haji udah tahu kalau saya disebutkan nanti ria ya, udah sering sekali lah. Jadi saya sering tegur juga kalau ada jamaah haji seperti itu. Tapi ya memang sudah diperingatkan di sini. Sudah pakai bajunya yang hebring, pakai maaf ya lipstick yang selalu mencolok gitu kan. Ada orang Arab di maktab gitu kan. Itu biasanya kan manggil mereka tuh Siti Rahmah. Orang Indonesia tuh Siti Rahmah. Itu dikiranya itu senang atau apa. Aja dia ketawa gitu kan. Wah sudah. Itu mesti didatangi itu ke kamarnya itu. Nah, itu jadi hati-hati lah. Jadi di sana jadi someah itu bisa santun, bisa disalah pemahaman ya. Padahal kita kan sebagai penghormatan atau santun lah. Tapi bisa jadi gitu ya, tidak semuanya bisa jadi dianggap negatif. Nah, itu yang harus perlu, makanya di sana. Jadi kalau biasanya kan di setiap maktab tuh paling atas itu ada tempat cuci dan tempat menjemur. Kita hati-hati lah. Jadi kalau mau jemur, mau ngambil pakaian di atas, jangan sendirian. Kalaupun umpamanya tidak dengan suaminya, ya paling tidak berdua atau bertiga, ibu-ibu itu jangan sendirian. Nah itu ya, sehingga tidak ataupun menghilangkan curiga atau fitnah. Demikian juga kalau umpamanya naik mobil itu ya diusahakan yang naik laki-laki dulu gitu kan. Nah, baru yang perempuan, nanti turun juga ya perempuan dulu. Ya, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dan lagi yang di Arab tuh terutama yang supir itu ya tidak semuanya orang Arab. Banyak orang Bangladesh, orang Pakistan, ya, orang Indonesia juga ada, orang Madura banyak ya. Tapi kita ya harus daripada kita punya masalah ke depan, lebih baik kita berhati-hati. Nah, itu ya. Kuman cepet deh Ibu. Cekapnya. Nah. Kemudian ramah tamah dalam bertamu. Tradisi Arab mementingkan keramah tamahan terhadap tamunya, kemurahan hati, keberanian, kehormatan dan harga diri. Itu tradisi orang Arab. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita yang tidak boleh diganggu oleh orang luar. Nah, gitu ya. Jadi wanita tuh sangat terhormat sebetulnya ya. Tapi mungkin tanggapan orang lain
tidak menghargai hak wanita. Tapi sekarang beda ya, sudah oleh MBS Muhammad bin Salman banyak sekali perubahan-perubahan sekarang. Kalau dulu perempuan tidak boleh nyupir, sekarang boleh nyupir. Kalau dulu di Saudi itu nggak ada gedung film, ada gedung film. Di Jeddah itu ya banyak yang tidak kerudung sudah biasa gitu. Jadi sekarang ya sudah MBS ini banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi memang perempuan ya sangat terhormat. Saya pernah kan 3 kali atau 4 kali musim haji saya waktu mahasiswa 2 kali atau 3 kali saya kerja di orang Arab, jadi saya kan tahu lah, banyak tahu. Jadi kalau pas papanya kita di kantor kerja, kemudian ada keluarga orang Arab akan datang, kita harus keluar semuanya dari kantor yang dikosongkan, baru mereka pada datang. Jadi mereka memang sangat menghargai ya kepada kaum ibu-ibu. Sehingga kalau umpamanya kita mujawalah itu berbahasa-basi, kalau di Mesir masih sama seperti Indonesia, kep halak, kep madam, gitu kan? Bagaimana kabarmu, bagaimana kabar nyonya? Itu biasalah gitu. Tetehnya kumaha, saya di Raman, kita kan gitu biasa, nanya ke istri kawan kita gitu. Tapi kalau di Saudi nggak boleh, mamnu itu nggak boleh. Jadi kep halak, kep madam bisa, kep madam, gitu. Bagaimana nyonya kabar itu? Dikiranya itu kita tuh senang sama istrinya. Nah itu nggak boleh. Bagaimana kawan anak-anak perempuanmu? Itu sangat mamnu dan dilarang sekali. Nah iya ya, jadi bisi gitu ya, diajar ngomong bahasa Arab dan tetanus gitu, wah bisa berabe itu, dicengin. Kemudian di Arab Saudi wanita adalah properti domestik tadi. Ya. Apalagi gini ya, saya pernah menangani dulu waktu pas jadi pegawai musiman waktu mahasiswa di pernah terjadi waktu pas dulu kan tidak seperti sekarang. Dulu kan laki-laki perempuan tuh mau ziarah ke Makbarah Rasul itu ya sama aja satu jalur sana. Nah, ada mungkin si bapak-bapak ya yang mungkin tangannya tuh getek katanya, ningali ibu-ibu punten ya contohnya punten teh bujurna tuh umpal-umpalan gitu. Ah ditoel dari kumaha, cepeng ku si orang Arab lalakina tewak langsung urusan ka munghalta nego di pemerintah Indonesia di kedutaan. Kalaupun mau ditazir dihukum, kan biasanya kalau gitu dihukum setelah Jumatan. Nah, dipukul berapa kali pukulan gitu kan di depan orang banyak. Kita usul waktu itu ya walaupun akan ditazir ya janganlah di depan Masjid Nabawi, silakanlah di depan masjid di Penyara. Kayaknya disetujui. Nah ini kan karena memang perempuan tuh ya itu domestik ya. Jadi memang lagi ada dalam tradisi mungkin nanti disampaikan juga. Jadi ada beda ya, menyentuh pantat baik pantat laki-laki atau perempuan itu haram. Ya. Kalau menyentuh kepala malah gak apa-apa, kepala gitu kan. Menyentuh itu malah itu pujian ya, dagu itu. Kalau di kita kan nyogado mana teh. Nah, itu kan. Kalau di sana nyogado tuh malah itu sukron malah gitu. Coba aja jangkauan gitu. Tapi ibu-ibu jangan ya. Ibu-ibu kalau orang Arab jangkauan dikit, oh jangan itu. Enggak boleh. Tapi kalau umpamanya bapak-bapak gitu ya itu penghormatan. Sukron dia bilang gitu. Gak bisa jawabannya apa? Sukron. Akhirnya dijawab oleh jamaah makmun, karena ada sukron makmun di Indonesia. Ada jawaban sukron itu afwan. Jadi bukan makmun. Ya stereotipnya pandangan yang jelek ya kepada bangsa lain gitu. Jadi kalau umpamanya menganggap orang Afrika itu bau seperti padahal kan enggak. Itu seperti itu. Nah dibiarkan juga orang Arab melihatnya kalau maaf ya, mungkin ke orang Indonesia atau ke orang Arab, karena mereka tuh masih budaya dulu khodam itu ya masih kuat. Jadi ada amah itu pembantu yang dulu yang bisa digauli tanpa dinikahi dulu kan, zaman dulu jahiliyah itu kan, itu masih
ada dalam benak pikiran kan. Dulu kan tradisi yang udah ratusan tahun, ribu tahun ya itu seperti itu. Nah itu makanya ya menganggapnya ya ibu-ibu atau perempuan-perempuan selain orang Arab itu ya bisa di ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Itu anggapan stereotip dari orang-orang Arab gitu. Ya, kebanyakan ya, tidak semuanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya gitu kan. Kemudian yang stereotip mereka itu kepada orang Indonesia karena orangnya kecil ya lemah-lemah dan sebagainya. Padahal kan tidak mesti ya. Banyak juga orang Indonesia yang kecil-kecil tapi kelahi bisa menang. Itu kan tidak mesti jadi ukuran. Kemudian rumah adalah tempat privasi. Rumah betul-betul menjadi bagian privasi yang tidak semua orang bisa mengakses ke dalamnya dengan mudah. Desain rumah yang umumnya hanya berbentuk segi empat, bertingkat seolah-olah menggambarkan bangunan sebuah benteng. Disarankan untuk tidak tengok-tengok atau tolah-toleh mengamati pintu depan rumah orang Saudi atau sekedar melihat bangunan bagian atas. Nggak boleh ya. Jadi orang kan biasanya ya bangunan bagus, foto gitu ya, tinggali nggak boleh itu. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Pernah ada dulu ada jemaah haji Al-Firdaus ya, itu tengok-tengok ke rumah orang Arab. Akhirnya kan dipegang sampai dipukul orang Arab. Untungnya pernah yang musim kuring. Ada apa ini? Ternyata jemaah haji Firdaus itu ada alasan. Jadi dia itu kan nyimpan uang, di kopiah, nyimpan uang ya kerjaan kopiah. Oleh anak-anak Arab sambil main sepak bola atau apa, diambil itu kan kopiah itu, kemudian diambil pakai main-mainan kali itu tadi lari ke rumah. Nah gitu kan si jemaah Firdausnya akhirnya kan di tiangan ke rumah tadinya. Waktu di tiangan kapange ku bapana. Ngapain kamu lihat rumah saya? Akhirnya dipukul. Tuh abis ditaruh siapa Pak? Terangkan gitu bahwa anaknya itu pernah mengambil kopiah, yang di kopiah itu ada uang saya untuk jajan. Wah hanya minta maaf ya si Bapak Firdaus itu kemudian ditenggelam si budak nanti, disangka budak nanti ya ada apa mau, padahal kan ya bukan akan mau maling uang, mau atos, hanya mau nyoba kopiah, ya di kopiah terus dicobaan terus pakai main-main kayak itu kadir. Nah itu jadi masalah ini kan. Nah jadi jangan tengok-tengok ke rumah orang Arab, ya itu. Jangan bergandengan tangan dengan sama jenis, apalagi beda jenis ya, bukan suami istri. Dengan yang sejenis saja, terutama laki-laki. Ya. Jadi laki-laki pada orang kadang-kadang si bapak atau kadang ke pasar tengah gitu, jalan bahulah mah panggaling kaneng ya, laki dengan laki deh. Sejak ke zaman, tapi akhirnya pada kan baca pandangan gitu kan. Sebenarnya kan kurang apa? Kita luti gitu. Kamu kaum Nabi Lut gitu kan, luti. Jadi homoseks gitu dikira. Jadi ulah wae gitu ya. Tentang pengangguran. Gaya busana mereka semua memakai pakaian putih, terutama yang laki-laki ya. Disebut saub dengan sorban motif kotak-kotak. Sehingga dianggap berdibawa oleh kebanyakan orang. Kemudian berfoto dan swafoto. Perhatikan rambu larangan mengambil foto. Biasanya kebanyakan di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji kayak ada gitu. Kalau dulu mah di mana-mana di Arab tuh gak boleh, ya terutama dekat masjid lah, gak boleh berfoto. Ya itu dilarang. Saya terakhir tahun berapa itu masih kalau mau foto di masjid itu dimasukkan kamera tuh ke kotak teh kotak, semacam teh kotak gitu. Nah di Pelongoan gitu kan. Jadi kita seakan-akan seperti mau minum teh kotak itu, padahal di moto gitu kan. Nah sekarang bang enggak. Sekarang mah bebas bawa HP. Jadi semua setiap orang sekarang itu jadi kameramen kemana-mana itu. Nah ini saya coba amanat ini ya. Mohon permintaan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, tolong terutama pas untuk menggugurkan kewajiban,
untuk wajib haji atau wajib umroh ya, itu tolonglah jangan atau nggak usah bawa HP, karena nanti akan mengganggu kehusuan ibadah kita. Biarlah pembimbing yang moto, bapak pembimbing kan udah berkali-kali ibadah haji. Nah nanti kalau untuk ibadah sunat ya itu terserah lah kalau mau. Tapi yang untuk menggugurkan yang kewajiban sebaiknya ditolaklah, simpen aja. Kalau dibawa pun jangan dipakai, karena khawatir mengganggu ibadah kita. Karena kalau sudah dipoto ingin langsung share ke Indonesia, kan masuk ria akhirnya. Kan kita sudah puluh juta, udah 10 tahun, 15 tahun nunggu, gugur begitu saja, kan kasihan. Lebih baik ya kalau memang punya sunat ya itu memang pertimbangan dari ini ya, terserah. Tapi yang wajib itu seyogianya nggak usah lah, ya. Kemudian nah itu pernah zaman dulu tuh pernah terjadi kalau ada yang moto itu zaman dulu ya, saya masih mahasiswa. Jadi kalau ada yang moto di Masjid Nabawi itu kan, langsung tentara tuh diambil itunya kameranya, langsung dia. Dulu masih ada film kan, filmnya diambil gitu. Atau kalau gitu di Baghdad ditincek. Nah, pas pernah ada seorang jamaah haji Indonesia yang moto juga, dia moto kubah yang hijau itu, trek gitu kan. Karena dia nggak lihat ada peraturan nggak boleh moto gitu, nggak ngerti moto. Tapi itu datang tentara berapa diambil gitu kan, mau dibabetkan, masih ambil pusing berita dia, cara saya itu ada masalah apa? Ngobrol diskusi seperti itu, tinggali di bapak tinggal di mana? Di Bandung ya. Tinggali di foto nanti ayah bintangan hijinya, berarti brigjennya duka tapi hilap ya. Zaman akhirnya boleh catat nomor HP nanya di jasa komunikasi. Akhirnya boleh hilap. Tinggali berarti brigjen itu. Karena memang tidak bisa komunikasi ya sudah, mau diambil mau diruksak kameranya dibiarkan aja. Bisa goreng diajak diskusi, ya tolonglah yang jamaah haji Indonesia ke sini kayak sebentar. Dan lagi mereka kan tidak tahu ada peraturan itu. Ya Allah juga kalau kepada orang yang tidak tahu permasalahannya memaafkan. Ini kok kenapa orang yang tidak tahu kok langsung mau diruksak sih? Itu kameranya nggak boleh gitu, nggak ada. Ya udah langsung diambil pastikan gitu. Jadi tapi sekarang lah bebas ya. Justru bahwa kebebasan itu malah kita sendiri yang tidak bawa HP merasa risih gitu ya. Di Masjidil Haram tawaf itu sampai bawa kamera, semua jadi kameranya. Nah itu kalau malam itu berubah gitu, waduh udah ya Allah gitu. Kehusuan itu sangat berkurang sekali. Nah ini yang saya harapkan itu ya, minimal itu syukurlah setiap ke Masjidil Haram nggak usah bawa itu, minimal untuk menegakkan kewajiban haji dan umroh itu dihindarilah untuk berfoto-foto. Biarlah yang foto-foto pembimbing saja yang ya. Akhlak kepada Allah, kemudian akhlak yang kedua pada lingkungan, dan yang ketiga pada diri sendiri, dan akhlak pada diri sendiri ya. Ya, menjaga kebersihan dan pakaian dan tempat tinggal tadi ya. Jadi kalau kemana-mana tadi pakailah sorban. Jadi malah kalau umpamanya bapak-bapak tidak pakai kain ihram dari sini, dari Jakarta, itu seyogianya dari sini sudah pakai kain ihram, pakai sorban. Nah, jadi sorban itu sebagai untuk penyesuaian cuaca ya, penyesuaian dengan badan kita. Jadi kita kadang-kadang bukan kadang-kadang di pesawat tuh dingin, nah gitu kan, dingin pakai. Tapi kalau turun pas panas itu kan pergantian cuaca tuh bisa menimbulkan fisik kita tuh lemah. Tapi dengan adanya di sorban itu bisa mengatur penyesuaian itu secara bertahap. Makanya itulah kalau pengalaman saya tuh pakai sorban. Jadi nanti penyesuaiannya dengan bertahap, dari panas ke dingin, atau dingin ke panas itu. Kalau kita nanti insya Allah musimnya musim panas, musim dingin ya. Musim panas ya. Ya. Saya tuh pernah hajian itu 50 derajat sampai 55 derajat panasnya. Panas sekali. Waktu itu tuh setiap karom
dibekali jaliken dan isi air dan untuk nyemprot jamaah. Di samping itu setiap jamaah dikasih juga pompa air yang kecil-kecil itu seperti untuk amandian hayam gitu kan. Nah, ini nyemprot jamaah sendiri gitu supaya badannya segar terus. Nah, dulu sampai seperti itu. Nah, tapi ya kita sebagai orang muslim yang sudah kita niat untuk ibadah haji, bahwasanya panas dan dingin itu milik Allah. Jadi kita semua serahkan kepada Allah dan kita akan ibadah haji karena panggilan Allah. Biarlah Allah yang mengaturnya. Itu yang saya kira akan tenang kepada jiwa kita. Jangan sampai, waduh nanti bagaimana musim panas, aku enggak. Jangan khawatir. Kita tuh kesana akan ibadah haji juga adalah melaksanakan perintah Allah. Allah akan mengaturnya. Jadi jangan kita hal-hal yang di luar kemampuan kita dan itu adalah prerogatif Allah, jangan kita pikirkan, nanti malah kita sakit sendiri. Biarkanlah Allah yang mengaturnya. Ya. Kemudian zuhud dan qanaah. Itu untuk akhlak pribadi ya. Zuhud adalah sifat hati yang tidak terpaut kepada dunia dan segala kenikmatannya serta lebih mengutamakan akhirat. Nah, ya zuhud. Jadi zuhud adalah sifat yang tidak terpaut kepada dunia dan segala kenikmatannya serta lebih mengutarakan akhirat. Ya terutama yang di sana. Sebelumnya kan zuhud pada masa kiri ya bisa juga ya. Bukan berarti dengan konsep zuhud kita tidak boleh kaya. Boleh kaya. Harus malah kita kaya. Karena bagaimana kita bisa zakat, bisa ibadah haji kalau tidak kaya. Tapi yang jelas yang penting kekayaan itu jangan sampai mengikat hati kita. Mengemalingkan kita dari Allah. Itulah. Jadi kalau kita selama kita bisa mengendalikan harta itu, ya, kita tetap ibadah hanya kepada Allah, itu sudah termasuk dalam zaman sekarang adalah zuhud. Kita tidak bisa sampai sama sekali menzerokan hidup kita dari kehidupan dunia, tidak bisa. Karena kita itu kan perlu untuk ibadah haji, perlu untuk zakat, perlu untuk kesehatan, gitu kan, perlu vitamin, itu kan semua itu dengan uang, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Jadi qanaah itu rasa menerima apa adanya. Bahasa Jawa tuh menerima ing pandum. Nah, menerima yang apa diberikan oleh Allah. Jadi Allah sudah berikan seperti ya alhamdulillah. Saya sering baca buku atau kitab ya. Kadang-kadang kan diberi penyakit gitu kan. Kita tuh aduh kok rasanya saya kok sakit ini, padahal dalam ajaran tasawuf ya apapun yang menerima yang sampai kepada kita ya kita harus syukuri dan harus alhamdulillah. Nah gitu kan, karena paling tidak kan kita masih bisa hidup, bisa sholat dan sebagainya. Saya pernah bertemu dengan kawan yang mungkin sikap tasawufnya sudah tinggi. Dia itu diabetes dan sudah berapa kali di kakinya dioperasi atau apa itu ya, sehingga rapuh sekali badannya itu. Saya bilang kepada dia, Pak, sampai sabar saja ya. Oh enggak Pak, saya tuh bukan sabar, saya bersyukur alhamdulillah. Loh kok syukur alhamdulillah, kaget ya, dikasih penyakit malah syukur alhamdulillah. Nah yang ini kan saya kan dengan seperti ini kan. Ini sudah dikasih aba-aba oleh Allah bahwa tidak lama lagi saya akan meninggal. Sehingga kan saya bisa menyiapkan anak-anak, istri dan sebagainya untuk bersiap-siap menghadapi suatu masa yang saya itu tidak bisa menghindarkan diri. Kan banyak katanya orang-orang yang tanpa ada persiapan gini tahu-tahu pulang dari kantor langsung meninggal. Itu kan tambah repot kan sebagai keluarga. Karena saya bersyukur. Oh gitu saja. Nah, jadi memang yang dalam ajaran tasawuf kan gitu kan. Jadi kalau ditanya orang bagaimana kabar, ya alhamdulillah aja gitu ya. Ya walaupun saya sekarang asam uratnya lagi ngamuk gini asam urat saya. Ya ditanya gimana
kabarnya saya, ya alhamdulillah gitu ya, gitu saja. Makanan dan istirahat yang teratur. Nah ini, memang ini kan sumber penyakit itu dari ini, masalah makanan dan hidup kita tidak teratur. Ya makanan, ya seperti asam urat itu kan sudah tahu ya, musuhnya tuh bangsa yang sayur-sayuran gitu kan, kemudian kacang itu tidak boleh. Tapi ya kita kadang-kadang di rumah kan tidak bisa terhindar dari itu, orang Sunda itu kan sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi ya diusahalah membatasi ya. Kemudian istirahat yang teratur. Dari mulai sekarang lah makanan dan istirahat teratur, dan lagi olahraga tadi ya, jogging dibiasakan. Karena nanti ibadah haji itu ya banyak memeras tenaga untuk tawaf. Walaupun ya sekarang kan sudah disediakan semacam ojek yang ada kendaraan yang dengan listrik gitu. Ya, tapi ya lebih enak, lebih nikmat kita melaksanakan ibadah yang biasa saja. Kemudian berhati-hati dan waspada. Ya, masih ada lagi? Ya? Oh, tata cara berpakaian. Ya, menurut aurat dan sederhana. Ya, memang ini kemudian bersih, suci dan rapi. Memang ada ikhtilaf ya, tapi ulama Indonesia itu sepakat kalau ibadah haji dan umroh, kalau ibadah ke Masjidil Haram itu ya pakai pakaian yang putih gitu kan. Ya walaupun orang Arab sendiri kan mereka pakai pakaian hitam. Ya itu terserah lah, masalah khilafiyah seperti itu. Jadi bagaimana saja nyamannya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi silahkan saja. Tapi umumnya kalau orang Indonesia adalah putih ya. Nah, putih ya, ini lagi lah pakaian jangan mencolok lah, pakaian terutama ibu-ibu ya. Yang biasa-biasa aja, jangan sampai pakaian itu menantang lawan jenis untuk mendekati atau simpati pada kita, terutama orang-orang asing yang tidak kenal dengan kita ya. Itu suci menyesuaikan cuaca. Nah, itu jadi menyesuaikan cuaca tadi antara lain kita bawa terus sorban, diutamakan berwarna putih. Masih ada kan? Ya, menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian itu yang tidak boleh itu kan kalau pas sedang pakai kayak ini. Kalau sebelumnya malah disunatkan. Jadi kalau sebelumnya dipakai sebelum niat ihram pakai wangi-wangian sunat. Walaupun nanti ada bekasnya setelah itu tidak apa-apa. Yang penting waktu pakainya itu sebelum kain ihram. Kalau pakai kain ihram nggak boleh kita berwangi-wangian. Pakaian biasa-biasa saja. Ya, jadi ini kehati-hatian kita, jadi wangi-wangian. Jadi kita juga tidak boleh nyukur janggot, kumis. Itu sewaktu pakai kain ihram. Malah sebelumnya disunatkan kita, itu dia merok janggot, kumis dan sebagainya. Tata cara bergaul, ya terus. Bertutur kata yang santun. Ya sudah pada itu ini kan dengan kawan kita, dengan orang Indonesia lagi. Ya syukurlah. Saya kira dengan orang Arab juga kalau bisa bahasa Arab ya itulah bertutur kata yang santun. Kemudian mengutamakan kebersamaan, terutama yang kawan sekamar gitu ya. Jadi kita ikut saja kepada petunjuk atau bimbingan dari pembimbing ya. Jangan mereka doang karena inginnya yang dengan kawan siapa gitu kan kemana-mana. Ya boleh lah itu, tapi kalau memungkinkan di kamar itu. Kalau nggak memungkinkan ya bagaimana? Karena di kamar itu kan kapasitasnya beda-beda. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10 gitu kan. Kadang-kadang dengan kawan yang akrab itu karena memang supaya genap di kamar itu akhirnya berpisah. Itu tidak apa-apa, ini kan ibadah hajinya bareng. Nah ini yang perlu disadari. Dan lagi dia yang sering jadi masalah konflik itu di kamar itu. Ada yang sebagian yang sedang pakai AC, ada sebagian yang tidak. Nah itu yang repot. Nah, kadang-kadang ya akhirnya ya dipakai kain ihram dibentangkan kan itunya. Ya tapi ya itu ya diselesaikan masing-masing lah dengan baik bagaimana caranya. Jadi ada yang bisa sedang pakai AC dan tidak. Tapi yang harus sepakat itu di ruangan ber AC jangan ada yang merokok. Itulah sepakati itu. Haram gitu ya.
Nah itu bapak-bapak ya, jangan sampai itu. Apalagi merokoknya di bawah AC di atas merokok. Waduh tuh sekamar penuh semua itu nggak boleh. Kalau ada yang pakai AC dan tidak, itu kesepakatan. Tapi kalau rokok tuh harusnya ya disepakati untuk tidak ada lah di kamar itu terutama. Karena misalnya kamarnya kan AC semua. Kemudian alat pada Allah Subhanahu Wa Taala terus. Ya sudah barangkali iman dan takwa, zikir dan berdoa. Jadi jangan lupa ya di sana karena tempat ijabah, jadi zikir dan doa itu harus menyertai kita terus. Iman dan takwa. Jadi ini ya di sana itu percaya atau tidak memang ya sering kejadian. Jadi apa yang pokoknya kita ada sedikit sombong gitu kan, tak lama kemudian tuh dapat akibatnya itu ada gitu. Di sana itu ya. Itu percaya atau tidak. Saya pernah terjadi ya waktu pas mau nyembelih dam itu kan saya bersama Pak Haji Oing, almarhum dan Pak Muhammad. Nah biasanya kan karena saya yang paling muda, saya istilah bahasa Jawa diplokoto. Saya yang harus terus ya, yang membacakan untuk disembelih itu kan, disebutkan nama-namanya. Kemudian berapa 7 Bismillah Allahu Akbar, bukan terus. Kalau Pak Haji sampai apa minum-minum teh gitu kan, ya biasalah senior kan seperti itu. Udah gitu ya saya terkadang ini kemana ini mau saya kerja sendiri gitu. Nah terus akhirnya ya udahlah, saya tidak apa-apa, saya bisa kok pulang sendiri tidak apa-apa gitu kan, punya perasaan gitu. Ya sudah selesai, saya mungkin naik taksi. Ternyata di saku tuh gak ada uang itu, masya Allah gimana? Tadi ada kesombongan tadi gitu ya. Ya Allah. Hanya muter-muter di pasar hewan itu cari-cari Kang Oin sama Kang Muhammad, dah ada. Ya Allah, kemudian istighfar ya Allah. Astagfirullahaladzim, tadi saya sombong. Ternyata saya istighfar di depan itu Kang Oin sedang minum teh sama Pak Muhammad seserian aja. Mana ngomong muter-muter ke sana sini? Loh saya tuh nyari kesampaian sama ini, kamu ini saya mau minum mau pulang nggak bawa uang. Hanya itulah. Ada beberapa kali saya mendapatkan ini ya percobaan. Pertama, kemudian juga ada pernah waktu dulu itu kan kalau mau telepon itu kan pakai koin. Jadi koin itu ada 20 atau berapa di box di pinggir jalan itu. Koin 1 realan 20 gitu, tetekan gitu, jajarkan. Kemudian masuk ke jalan, gitu kan, tergantung kita lamanya. Nah itu ada ibu-ibu yang mau telepon ke Indonesia nggak tahu caranya, saya kasih tahu gini gitu kan, akhirnya bisa, udah selesai, habis yang ada di sini kan, nah, terus setelah itu giliran saya akan telepon juga ke Indonesia, nah, akhirnya saya coba dulu kan, ternyata masih ada sisa yang tadi itu, nah, kemudian saya cari ibu-ibu, tapi nyarinya saya nggak bener-bener gitu kan, mungkin si ibu masih ada di sana, karena masih ada mungkin 1 atau 2 masih bunyi itu. Ping. Aduh gitu terus. Saya nyarinya nggak benar-benar. Setelah itu saya tawaf. Nah tawaf, saya tuh instruksikan kepada jamaah di Firdaus kalau tawaf nggak boleh bawa uang. Nah itu kan. Kata bahasa Jawa tuh dilalae, nggak tahu bahasa istilahnya apa. Dilalae pada waktu itu saya di saku tuh nyimpen uang $100. Waktu tawaf ada yang nyabet, ada yang ngambil, ya Allah. Tadi saya pakai jamaah haji itu yang untuk telepon dengan berapa real. Sekarang saya hilangnya $100. Nah, dia. Jadi makanya ya kita hati-hati. Dan di sana itulah, kalau ada apa-apa istighfar dan serahkan diri kepada Allah. Terutama nanti kalau sekarang enak ya, waktu di Mina atau apa terarah lah. Kalau dulu kan masih campur aduk, masih muter-muter. Sekarang udah terarah, sekarang enak. Sabar dan ikhlas, berbaik sangka udah ada. Sabar dan ikhlas. Kemudian berbaik sangka kepada Allah. Itu tadi di segala satu tuh berbaik sangka lah kepada Allah. Jadi kalau kita pas umpamanya pas mau ibadah, malah ibu-ibu ya. Nah itu kita berbaik sangka lah apa yang supaya kita berbaik sangka kepada Allah dan kita tidak menjadikan beban. Karena kan semuanya itu ada caranya untuk mengatasinya. Ya, jadi tidak begitu saja menjadi putus asa.
dalam ibadah tuh ada cara-caranya, dan itu konsultasilah dengan pembimbing haji. Jadi kalau umpamanya pas sedang umroh, ya, sedang umroh, kemudian mennya nggak berhenti. Kalau masuk musim haji, nah itu kan bisa dikironkan, jadikan satu, umroh dan hajinya jadikan satu. Jadi jangan putus asa lah, semua ada jalan keluarnya, ya. Nah itu lebih baik saya dalam rendah hati. Ada lagi kan? Anak pada sama saling menghormati, ya. Saling tolong menolong dan saling menasehati. Tapi ya ini ya, jadi kita pentingnya caranya ya, cara saling menasehati terutama harus paling hati-hati. Karena kadang-kadang orang tua kalau dinasehati oleh anak muda kadang-kadang yang tidak bisa menerima. Tapi caranya mungkin asal dengan cara yang baik, insya Allah akan menerima. Tapi kepentingan menasihati kan untuk memperbaiki ibadah kita, itulah, dan dilandasi dengan karena Allah. Nah, jadi jangan ada perasaan tidak senang atau tidak suka, hanya dia ngomong sesuatu yang menyakitkan. Ini harus diperhatikan. Ini saya kira jadi saling menghormati, ya, saling tolong-menolong. Tadi saling menghormati, boleh tadi tentang masalah AC, tentang apalah banyak yang bisa dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Saling tolong dan saling menasihati. Masih ada kan? Kan? Oh habis, alhamdulillah. Alhamdulillah, terus selesainya bagian nanti karena memang sekarang Pak Dokter sudah datang? Oh belum. Ya, udah habis ya, memang tentunya udah habis. Ini kan udah jam 10 lebih ya, jam 10. Ah udah. Oh udah lewat kalau itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dari saya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa memaafkan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.